Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover manga One Punch Man chapter 195 ini, terdapat gambar Saitama tengah meninju sesuatu hingga hancur lebur seperti tape. Judul chapter kali ini adalah Teninto. Di awal scene kita diperlihatkan bangunan yang sudah tak berpenghuni. Di dalam bangunan itu terdapat Sonic yang sedang ngadem dengan sekantong es batu yang diletakkan di kepalanya. Saat ngadem ia merasakan ada seseorang yang sedang bersembunyi di atasnya. Lalu ia mengatakan, "Aku tahu beberapa dari kalian sedang bersembunyi. Keluarlah." Seketika orang itu keluar dari persembunyiannya melalui plafon. Dan ternyata dua orang itu adalah Gelwin dan Hellfire Flame. Kau cukup peka Speed Ocean Sonic. Perubahan rencana. Daripada menghancurkannya bersama-sama, kita akan melakukannya satu persatu. Dengan agak jengkel Sonic menanggapi, "Kalian lagi." Namun belum sempat berkata lebih lanjut, Gelwin dan Hellfire Flame diserang mendadak oleh seseorang dan langsung tak berdaya. Orang yang menyerang itu ternyata juga anggota ninja yang sama dengan Sonic. Setelah menaklukkan Wind dan Flame, mereka berkata, "Lawak, kalian hanya diperintahkan untuk mengawasi Flash dan Sonic. Kami sudah muak dengan kalian berdua yang selalu beraksi sendiri." Setelah itu mereka melihat Sonic dan mengenalkan diri masing-masing dengan julukannya. Julukannya Mimin artikan ke Indonesianya saja ya sob. Yo, Sonic si kecepatan suara, kelas 44 BN. Senang berkenalan denganmu. Aku dari kelas 42 tanpa ampun. Kekuatan kekerasan. Rekan sekelasnya meneruskan, kehancuran yang destruktif. Kelas 37 emas, guntur gemuruh. Kelas 21 teror, sangat marah. Rekan sekelasnya, kericuhan kacau. Kelas 9 tenang, peluru balistik. Kelas 35 terpilih, kegelapan yang suram. Kelas 36 berlumuran darah, pembantaian berdarah. Kelas 22 ketetapan Phantom Ilusi. Kelas 13 mekar, lagu melodi. Rekan sekelasnya meneruskan, warna berwarna. Kelas 19 momentum, momen instan. Rekannya getaran gempa. Kelas 15 pasti menang, es beku. Kelas 27 kekuatan gabungan Empyrean Sky. Kelas potensial, teriakan keras. Rekannya pelangi berwarna-warni. Kelas 16 stabilitas, keseimbangan seimbang. Kelas 40 kaku, otot berotot. Melihat para ninja di hadapannya, Sonic berkeringat dan tak menduga bahwa ada banyak ninja dari desa asalnya. Lalu para ninja itu mengenalkan nama kelompoknya. "Kami adalah kelompok ninja surgawi Teninto. Tim pembunuh elit terdiri dari mereka yang telah melampaui peringkat ninja tertinggi di desa, Jounin, ke dalam ninja surgawi, Tenin." Sonic menanggapi dalam hati, "Mereka bukan hanya omong kosong. Setiap orang dari mereka sangat terampil." Tak berselang lama kelompok Teninto mengenalkan dirinya. Wind dan Flame yang tak berdaya berkata dan melayangkan protes. "Bagaimana kalau kau berhenti membesar-besarkan dirimu dan pergi dari kami? Beraksi sendiri katamu. Biarkan aku bertanya, apakah kalian senang bersekutu dengan orang-orang yang harus mengandalkan keuntungan jumlah hanya untuk membalas dendam? Tuan ninja surgawi." Lalu kekuatan dan kehancuran membalas, "Kau langsung menyangkal kelompok kami, membenci pesta ninja surgawi. Begitu? Kau tidak pantas menjadi ninja surgawi." Melihat perdebatan mereka, Sonic mengatakan bahwa desanya melarang bersosialisasi satu sama lain. Ia juga tak menyangka memiliki ikatan alumni. Setelah itu sang kekerasan menjelaskan alasan mereka. "Sejak desa Shinobi hancur, kami telah mulai mengubah cara pikir lama kami. Kami berkumpul di tempat tertutup, bersiap-siap untuk rencana tertentu. Waktunya telah tiba. Pria itu akhirnya bangun. Dunia ini akan terbalik." Seketika Sonic terkejut dan seperti memahami siapa orang yang dimaksud itu. Kita lanjutkan perkataan kekerasan. Pria itu
adalah pendiri desa ninja dan orang-orang memanggilnya ninja terkuat dalam sejarah. Dia kehilangan kesadaran setelah pertempuran sengit dengan Blast 15 tahun yang lalu dan telah koma di dalam kapsul pemulihan sejak saat itu. Dengan pria itu sebagai pemimpin kami, pertama-tama kita akan membunuh musuh bebuyutan kita, Flashy Flash, lalu melanjutkan dengan eksekusi Blast di depan umum. Setelah itu, tidak ada seseorang pun yang bisa menentang kami. Kami, kelompok ninja surgawi, akan menguasai dunia ini dengan tangan besi menggunakan kekuatan ninjutsu yang luar biasa. Tentu saja, kau juga akan menjadi bagian dari rencana ini, Sonic sang kecepatan suara. Besok malam, kau akan memanggil Flash ke lokasi ini. Jangan khawatir, kami tidak akan memaksamu untuk membunuhnya sendirian. Kami juga akan berbaring di sini menunggu. Jika kau menghargai umur panjang, kau harus melakukan apa yang diperintahkan oleh kakak kelasmu. Pria itu besok akan berada di sini. Paham? Kata ancaman Teninto sambil menghilang dari hadapan Sonic. Mendengar ancaman kakak kelasnya, Sonic pun terdiam dan masih mengompres kepalanya dengan es batu. Pasti dalam hati Sonic berkata seperti ini. Shin pindah ke markas asosiasi pahlawan untuk melanjutkan akhir dari chapter kemarin. Di sini Flash bertanya tentang maksud dari percobaan pemisahan sel monster kepada Blast. Blast menjawab bahwa dia di sini sebagai pengamat. Ia ingin mempelajari kunci untuk mengembalikan monster manusia sesegera mungkin. Di tengah pembicaraan, Sid menoleh ke Manako dan menanyakan tentang monster Manako itu. Lalu Flash menjelaskan tentang Manako dan juga Saitama kepada Sid dan Blast. Kedua orang ini juga menyentuh God langsung saat aku melakukannya. Jadi aku membawa mereka sebagai sampel berharga. Mendengar kata sampel berharga, Saitama dan Manako nampak kesenangan. Berharga, kata mereka berdua. Sekarang waktunya eksperimen telah tiba. Yang pertama menjadi bahan eksperimen dua monster berasal dari turnamen bela diri, salah satunya Banpatsu. Mereka nampak kesakitan karena pemisahan ini. Melihat monster di depannya, Saitama mengingat mereka dan berkata, "Oh hai, orang-orang itu berasal dari turnamen bela diri." Pindah ke sisi wanita pelaksana eksperimen. Ia nampak panik melihat dua monster itu yang tidak stabil serta pernapasan dan denyut nadi mereka kritis. Dengan sigap Sid berteriak untuk mematikan mesin eksperimennya, dikarenakan subjek tidak dapat menanganinya. Setelah dimatikan, kita diperlihatkan dua monster itu ambruk dengan mulut yang mengeluarkan busa. Melihat itu Manako langsung syok, mengingat dirinya adalah monster dan takut jika harus dijadikan bahan eksperimen. Aku bukan manusia sejak awal, oke? Jadi tidak ada gunanya melakukan hal itu padaku, kata Manako yang ketakutan sambil bersembunyi di balik meja. Lalu dengan tenang Saitama menjawab, mereka tidak akan melakukannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kau dilahirkan? Manako menjawab, rupanya aku adalah bagian dari Lord Gyoro-Gyoro yang terpisah selama inkubasi. Jawab Manako sembari membayangkan saat kejadian yang dilakukan oleh Saikos. Saitama menanggapi apakah terpisah karena lapar. Manako menjawab kembali, menurutku itu karena hati nurani. Kita kembali ke eksperimen pemisah manusia monster. Sekarang giliran Hamukichi. Meskipun ia seperti sangat tersiksa, ia dengan sukarela berjalan ke mesin eksperimen itu karena ia sangat ingin kembali menjadi manusia. Meskipun tersiksa, ia harus melakukannya. Melihat kegigihan Hamukichi, Sid, Blast, Flash, dan juga Saitama langsung fokus kepadanya. Sebelum alat diaktifkan, Hamukichi berkata, "Aku tahu anak-anak di dojo akan mengawasiku. Tapi, kemudian aku pergi dan mengubah diriku menjadi monster. Tidak mungkin aku bisa menatap mereka dengan mata seperti ini. Kumohon." Setelah itu pihak eksperimen mengaktifkan mesinnya. Seketika Hamukichi merasakan setruman yang sangat menyiksa. Melihat ada kemajuan eksperimennya, pihak eksperimen berkata dan menoleh kepada Sid. Subjek 3, angka Hamukichi telah stabil. Ini menjanjikan. Setelah melihat ketiga eksperimen, Blast menyimpulkan bahwa keadaan psikologis mereka adalah kuncinya. Panel pindah ke Hamukichi yang akan dirawat kembali sebelum melakukan eksperimen berikutnya. Kembali ke niat awal Flash bertemu Blast. Flash bertanya, "Jadi Blast, kembali ke masalah yang sesungguhnya. Aku datang hari ini untuk berbicara denganmu tentang God. Kau tahu bukan, tentang hubungan antara God dan desa ninja tempatku dibesarkan." Mendengar pertanyaan Flash, Blast terdiam dan menoleh ke arahnya. Dengan sigap ia pun menjadi tiba-tiba
Scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan alumni dari desa ninja dengan kelompok Teninto. Ia mendatangi Sonic untuk melancarkan misi balas dendam kepada musuh bebuyutan yaitu Flashy Flash dan Blast saat pemimpin terkuat mereka bangkit. Tak lupa kita juga ditunjukkan usaha pihak asosiasi pahlawan dalam mengembalikan monster akibat memakan sel monster menjadi manusia dengan sangat teliti dan hati-hati melalui eksperimen yang disaksikan langsung oleh pahlawan nomor 1 yaitu Blast. Di penghujung chapter kita masih harus menunggu kembali informasi tentang Guts karena di chapter ini Blast tidak ada waktu untuk menjawab karena kehabisan panel chapter. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 195. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.